Saya sebagai ranting juga disumpah. Bapak-bapak yang hadir di sini juga disumpah jabatannya. Sejenak kita mengingat ke kita ketika kita disumpah. Oleh karena itu, mari kita ikat dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan hati kita yang hadir di sini sama bergetar. Sehingga kita yakin bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya Mahfud, Ketua Mahfud bin Hasim, Ketua Ranting NU Kalimas, dan ini di samping saya Bapak RT yang juga menolak semuanya. Yang di samping saya itu Sekretaris NU Baidawi, semuanya sudah akan membicarakan, sudah diseket-seket agar supaya tidak campur aduk, Pak. Mohon nanti diperkenan ketiga orang ini. Sebelum saya mulai, mohon kepada saudara-saudara yang menolak untuk berdiri. Silakan berdiri yang menolak. Ini Pak ya, ini perlu diketahui yang menolak ini sudah duduk kembali. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama, undangan, minta maaf saya Pak ya, undangan yang diberikan oleh Pak Camat kepada Ranting Kalimas itu 2. Ya, 2 Pak. Padahal yang menolak itu sekitar 185. Ya, 185 yang menolak, dikasih undangan sama Bapak Camat 2. Sementara yang menyetujui itu 13 orang, semuanya dikasih undangan. Tolongin Pak, Bapak TNI sama Bapak Polri, kenapa seperti itu? Tolong diusut Pak. Ini suara rakyat, ya, suara rakyat. Nah, kemudian ini ada pemalsuan tanda tangan, ya, bapak-bapak, teman-teman SM sama ya semua yang hadir, bapak-bapak juga TNI Polri. Ini ada pemalsuan tanda tangan. Pemalsuan tanda tangan atas nama Bapak Prawoto. Setelah saya cross check ke rumahnya, Saudara Prawoto tidak merasa menyetujui, bahkan beliau ada di kelompok menolak. Ini dari bawah nomor 2 Bapak Prawoto. Ya, tolong Bapak, ini siapa yang memalsukan, kemudian siapa di balik aktor yang melakukan ini. Ini tolong, ini sama-sama Bapak. Kemudian Pak ya, tanda tangan sebagai persyaratan untuk didirikannya Indomaret itu harus ada tanda tangan di samping kanan, samping kiri, depan dan belakang. Nah, menurut kami pihak Indomaret ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Pihak Indomaret ini selain apa yang telah sampaikan tadi beberapa poin itu, kemudian pihak Indomaret mengantongi izin hanya di depan saja. Adapun di sebelah kanan, di belakang dan di sebelah kiri ini ada Bapak RT-nya ya, tidak bohong. Dan sebagian di depan, kemudian RT sebelah semuanya. Ini menandatangani menolak. Ini Pak Abu ya, sebagai dinas perizinan mohon dipertimbangkan. Jadi kemudian dari itu nomor yang tadi saya kasih ada pemalsuan, yang kemudian yang namanya Immanuel ada di sana ya. Immanuel ini didatangi orangnya, hanya dikatakan Indomaret, tetapi dia tidak dikatakan maksudnya, sehingga ketika dia datang suruh tanda tangan. Akhirnya setelah mendengar berita-berita didirikan, maka beliaunya itu kecewa.
ini yang punya sembako. Detimun pada orang punya sembako, kemudian dia menyetujui, itu tidak mungkin, Pak. Jadi kita beralasan jangan ini keputusan sudah dari pemerintah kemudian kita lakukan, jangan. Kita harus tahu lingkungan dulu, Pak. Harus RT-nya itu harus menyetujui, kan begitu prosedurnya, Pak. Masyarakat itu menyetujui, itu baru dilaksanakan. Jangan moro-moro, Bapak camat, dinas perizinan, gerobok, pakai koboi-koboyan, tidak boleh. Tidak boleh, Pak, ya. Sampean dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah. Ini ada pengakuan dari Bapak Kepala Desa. Pada bulan November tahun 2001 saya sudah mengajukan keberatan itu pada dinas-dinas terkait, termasuk Disperindak dan Dinas Perizinan. Saya sampaikan pada ibu yang menerima itu, Ibu, apakah ada seseorang yang telah meminta izin untuk mendirikan usaha Indomaret? Belum, katanya. Kalau begitu saya mengajukan keberatan lebih awal. Sudah saya sampaikan, sudah saya berikan. Nah ini, Pak. Nah, entah berapa bulan kemudian Indomaret itu dibangun. Dapat 1 minggu, saya tanyakan kepala desanya, karena waktu izin surat penolakan, Bapak Kepala Desa bersama kita menandatangani penolakan. Ini ada orangnya, Bapak Samuri. Setelah pengajian di pengajian Nahdlatul Ulama, saya tanyakan Bapak Kepala Desa, Pak Kades, maaf saya Pak Kades, pembangunan Indomaret itu tetap berjalan, padahal ini sudah ada tanda tangan sampean, ada tanda tangan Pak RT, semua tanda tangan, kok dilakukan? Apa jawabannya? Di depan teman-teman semua Pak Kades menyatakan, coba ini ya, coba diekspos teman-teman. Pak Kades jawabannya, saya ditekan oleh Bapak Camat, saya ditekan oleh Bapak Camat, wallahi, ini orangnya. Saya ditekan Pak Camat, saya ditekan Bapak Situbondo, saya ditekan oleh Bapak Situbondo. Saya itu pemerintah kecil, katanya dia. Apa anunya saya kalau sudah ditekan oleh Bapak Camat, Bapak Situbondo, termasuk Disperindak. Itu Pak pengakuannya, Pak. Ini ke rakyat, Pak. Maunya apa silahkan, tergantung pada masyarakat. Sampean apa tidak pernah merasakan kekurangan karena punya bayaran. Sampean dibayar oleh rakyat, Pak, setoran saya. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada dinas perizinan, Pak Abu. Kita ingat bahwa tugas itu memang dari Allah, amanat, Pak, ya. Nah, kemudian Bapak berselang berapa hari dari kejadian itu, saya Pak tinggi itu, Bapak Abu Hanifah di depan saya dikawal oleh orang tua yang gagah-gagah. Saya tidak tahu siapa orang itu, mendatangi anggota pengajian saya yang namanya Bapak Darji. Kebetulan Bapak Darji ini anggota setia pengajian Nahdlatul Ulama, dan beliau pengantar saya, pengantar teman-teman, mengajukan surat keberatan ke dinas-dinas terkait, Pak. Nah, itulah kemudian Pak Darji didatangi oleh Bapak Abu Hanifah yang terhormat, yang dikawal oleh 2 orang. Nanti Pak, saudara-saudara SM, bahasanya apa? Bapak Darji bentak-bentak. Kalau tidak percaya, ya saudara-saudara, tanyakan langsung sama Pak Darji. Bapak Abu Hanifah nikah membentak-bentak. Bapak Darji katanya, sampai ini mau jadi apa? Bapak Tenggi sudah tanda tangan, Bapak Camat sudah tanda tangan, Bupati sudah tanda tangan. Kamu mau jadi apa, Pak Darji katanya? Ini kan modelnya Orde Baru dulu, Pak. Tolong Pak, jangan kayak itu, Pak. Ya, ini modelnya Orde Baru dulu, lambe. Tapi sekarang jangan. Ontong sampean tidak berhadapan dengan saya, Pak. Mun berhadapan dengan saya, agak, Pak.
Saya tidak pernah dibelajari penakut. Ini saya ketua Aran Tekendo Mahfud bin Hasim. Sayang sampai ketemu dengan saya. Jek kota aku rakyat kene jek kota aku para harus setuju. Sampean itu dibayar karena amanat. Amanat teritan. Bejer rakyat dikasih majer. Beni aku di atas jelbegan. Rakyat kene ini keperluan usah-usah ada tukang becak. Mengatur sampean itu jadi orang yang bisa mengatur. Saungkuna pada hakikatnya Anda itu pelayan. Yang terhormat itu tukang-tukang becak ini yang tidak mampu. Begini Pak cara bagaimana kita berpikir. Jangan mudah-mudah ini Indomaret kemajuan. Toko Kak Disa, toko sini kene. Kemudian apa yang kita katakan dari pihak Indomaret sudah memenuhi syarat 1 kilometer dari pasar umum. Kalero toko-toko kecil yang di samping-sampingnya samping kanan ada 7 meter Pak, samping kanannya Indomaret ada, di depannya ada 7 meter juga, di depannya lagi ada ini Emmanuel 7 meter, di sebelah kanannya juga ada sekitar 9 meter, di belakang juga ada Indomaret dengan kata-kata mengangkat ekonomi. Tidak, justru dengan Indomaret maka toko-toko kecil itu akan tenggelam. Memang apa yang dikatakan oleh Bapak Abu, harganya itu mahal, tapi ketika mahal orang kan membeli gaya, pakai mobil tekala tadi PC masuk Indomaret cepet hitung sekian. Tetapi apa yang terjadi? Toko-toko kecil bakal akan nutup. Toko kene nih ke bapak ngasilnya kadang 20.000, 50.000 iki. Dia ngakungi anak 4, ngakungi anak 3, tak cukup sedeker Pak. Saya tahu persis ini Bapak RT-nya. Edeker ini kadang tak cukup, bukan lain untuk apa? Untuk biaya sekolah. Pas datang Indomaret, taring jeneng anak Bapak, tolong itu Pak dipikirkan. Kan kula sejauh sebelumnya kula pernah budabuan ngiramin. Budabuan diramin dan gula ngakungi toko kagung Rafaisol Jepon sewa berengoreng dari kita di anak sampai anak papa dari kita martalpe ngobangi temar Petromak, kemudian maju lagi ngampra listrik anak sampai SMA. Ketika ada Indomaret dan kawan-kawannya, apa itu tak tahu saya namanya, begitu dia didirikan saya kocak toko modern, toko ini ke amplis para setuju. Anak-anak sepak 4 itu tak sekolah boleh. Anak tersebut tuh remaja. Kita jangan berpikir bahwa dengan Indomaret kita main dengan bergaya, jangan. Itu pandangan Pak Abu keliru Pak ya. Maaf sepora Pak Abu, itu keliru. Sepora Pak Abu. Kita bicara dengan hati ke hati, bicara hati ke hati. Menangis mereka Pak. Saya berharap yang kita harapkan dari masyayikh, dari para muassis, bahwa diharapkan pemuda setempat dan masyarakat itu yang mandiri dengan usahanya, dan itu berharap kemudian akan menjadi seorang pengusaha yang besar. Mun pasca Indomaret selamanya ada di pelayan, pemuda-pemuda selamanya ada di pelayan, ada di torjutot, ada di tunor karuan. Tak kira maju. Tetapi kalau kita dididik, berharap kita pengusaha kecil dan kemudian berdikari mandiri, insya Allah jadi pengusaha besar. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon diperkenankan, saya itu menolak, dan ini Bapak RT dan sekretaris saya supaya diberi kesempatan Pak untuk menyampaikan sesuatunya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.